Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus padanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus padanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula padanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus padanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih, pergumulan dalam hidup beriman adalah pertama-tama bagaimana mengasihi. Karena itu hukum pertama dan utama adalah mengasihi. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap jiwa. Dan yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kata ini tidak gampang. Bukan kasih orang yang sedang jatuh cinta. Bukan kasih karena dia memiliki relasi. Bukan kasih karena ada hubungan ekonomis. Tetapi benar-benar kasih yang di dalamnya memiliki kekuatan yang tak terbatas. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita semua orang beriman di sini. Meskipun Tuhan Yesus hanya bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Pater Edo memilih ini menjadi tema dari tadi sana. Apakah engkau mengasihi aku? Yesus sebenarnya mau mengundang kita agar kita diberi kesempatan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Banyak orang mengungkapkan kasihnya, tetapi kasih yang diungkapkan itu syarat dengan hal-hal yang dekat dengan apa yang dia inginkan. Pertanyaan pertama dari Yesus kepada Petrus,
Ia tahu bahwa Petrus adalah manusia biasa seperti kita, memiliki keterbatasan, dan dalam dirinya sebagai pribadi yang tak terbatas, ia mau menggali sejauh mana kasih Petrus padanya. Jawaban Petrus terhadap Yesus adalah gambaran bahwa ia mengasihi Yesus karena Yesus mengasihi dia. Kasih persahabatan. Karena itu Yesus menantang kembali. Kalau ia hanya mengasihi Yesus dalam keterbatasan sebagai pribadi yang bersahabat, bukan itu yang dia inginkan. Ia mau sama persepsi bahwa orang yang mengasihi dia adalah orang yang benar-benar mengasihi secara total. Karena itu ia tanya untuk kedua kali, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ia pun masih berada dalam keterbatasan kemanusiaannya dengan menjawab, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Saudara-saudari, kadang-kadang kita menjawab sesuai dengan situasi keadaan kita terhadap apapun. Namun kalau kita diberi waktu untuk menyadari apa maksud dari seluruh pertanyaan itu, kita kemudian akan melihat inti sebenarnya. Karena itu Yesus tanya lagi, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu ia mulai sadar. Kesadaran ini mengubah cara pikir. Lalu ia mengatakan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan itulah yang memungkinkan Yesus kemudian memberikan kepercayaan padanya. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan ini memungkinkan kita merasakan bahwa ada harapan akan Tuhan, bahwa Tuhan bukan hanya akan Yesus tadi, tetapi juga agar kita memiliki kasih dengan banyak hal. Ketika orang memiliki kasih, mereka menyadari bahwa kasih kepada Tuhan itu adalah kasih semacam bersifat peduli, bersifat taat, bersifat hidup demi Tuhan, mati demi Tuhan, mendedikasikan segalanya bagi Tuhan, mengorbankan serta memberikan hidup bagi Tuhan. Inilah kasih yang sebenarnya, karena akan ditunjuk oleh Yesus bagaimana mengasihi. Ia rela mati, merendahkan dirinya, mati dan taat pada Allah, dipaku di kayu salib. Karena itulah ia meminta bahwa Petrus sebagai orang yang dekat dengannya harus memiliki kasih yang sama. Dan ketika persamaan cara pikir ini, maka kemudian Yesus mengatakan padanya, gembalakanlah domba-domba. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah kasih yang dipertegas. Perlu dipertegas dengan jawaban yang pasti. Karena ada kewajiban, ada tugas kemanusiaan, ada jalan yang harus diikuti sepanjang hidup. 3 pertanyaan Yesus tadi mendorong Petrus dan kita yang hadir di sini agar kita menempuh jalan iman, mengasihi Allah sampai akhir. Siapa tolak untuk mengasihi Allah? Walaupun kita membangkang, kalau Tuhan bilang bukti dalam kasihnya, kau punya nyawa saya ambil hari ini, siapa mau tolak? Ada kan? Tidak ada orang yang seperti saya dan Amar yang mau hidup 1000 tahun, menerjang segala sesuatu. Waktu itu kalau Tuhan katakan mari, kita akan mengikuti. Terhadap hal ini, saya mau mencoba karena Pater Edo meminta saya untuk memberi renungan ini dan mengatakan, Bapak, di dalam renungan ini juga harus disampaikan bagaimana perjalanan kasih seorang anak Edo yang sekarang ini ada di hadapan kita. Dalam umur yang kecil, sekitar 2 tahun lebih, bapaknya meninggal. Kemudian tidak ada jawaban, tidak ada perkataan selain menerima. Dan dalam perjalanan, ia dibesarkan oleh neneknya di Tentang. Mamanya memberi kesempatan kepada nenek untuk membesarkan itu
sampai dia tamat SMP. Dan dalam perjalanan, ia mulai menemukan dalam dirinya kasih akan Tuhan. Bersama Bapak Kepala Sekolah di Tentang, Ludes Sipri namanya, ia ingin menyatakan untuk mengikuti Tuhan dengan masuk seminari. Pada saat itu, saya juga hadir di Tentang dalam perjalanan libur. Dan Bruder itu menjelaskan bahwa Edo pintar sekali. Bagus karena dia punya niat untuk masuk seminari. Dan ia telah mengikuti seleksi tes masuk seminari di Golobelu. Dan sekarang ini pergi daftar ulang di Labuan Bajo. Lalu dia katakan, "Kak, setuju kan?" Saya bilang, "Saya setuju saja apa yang dia inginkan. Saya mau ajak dia masuk Fransiskan," kata dia. Bruder itu orang Lebatan. Saya bilang, dia mau pilih apa saja terserah dia, yang penting sekolah. Lalu kemudian 2011 ketika bulan November saya diantar untuk datang merayakan misa pertama di sini di KAS. Pada saat itu masih di rumah Betawi Hel, ada di sini dia. Dan tiba-tiba keluarga dari Tentang telepon, "Pater, tolong izin kue dulu Tentang. Mama sudah tidak sadarkan diri dan ia hanya menyebut Edo. Saya kaget, saya komunikasikan dengan keluarga waktu itu dan memerintahkan yang pegang kamera ini Anto untuk pergi minta izin di Pastor Yeden, ya, di seminari. Diizinkan hanya 2 hari, dia pergi ke rumah sakit Sanca. Lalu kemudian setelah itu dia turun. Keluarga sedang mempersiapkan untuk datang ke sini. Misal syukur dirkas, kalau saya tidak salah tanggal 20 atau tanggal berapa waktu itu. Lalu kemudian dia tidak bisa hadir karena nenek yang tadi meninggal. Dia ditinggalkan lagi oleh orang yang mengasihi. Apakah dia kemudian harus mundur dari itu? Mama sedang berjalan mencari hidup di tempat lain. Dia memang datang sebentar. Dan setelah dia masuk seminari, dia minta kepada saya, "Bapak, saya setelah masuk seminari, saya harus pilih apa? Setelah selesai seminari, saya harus pilih apa?" Saya bilang, "Terserah engkau. Saya Fransiskan karena saya kenal baik Pastor Fransis. Saya juga dari paroki yang dilayani Fransiskan." Saya bilang, "Jangan pilih Fransiskan. Nanti kita miskin semua." Miskin. Karena orang yang saya pilih miskin, kau lebih miskin. Jadi jangan, harus kita bervariasi. Dan kebetulan ia dekat sekali dengan kepala sekolahnya yang adalah pastor paroki kita. Terima kasih Pater Yeren. Ia diajak oleh Pater Yeren dan kemudian masuk SWD. Lalu dia, "Bapak, saya masuk SWD." Oh, saya setuju. Dia bilang, "Kalau begitu saya ke Papua." Dia pergilah ke Papua dan waktu itu saya rektor seminari. Dia ke Papua sekitar 1 bulan. Ya. 1 bulan jalan-jalan lihat Papua. Setelah selesai baru kemudian diantar masuk novisiat guru. Saya sendiri antar. Kemudian pada saat itu belum lama tiba-tiba dia katakan, "Bapak, saya mau ke Papua." Oh, dalam rangka apa ke Papua? Aduh, saya buat kesalahan. Dan itu saya di rumah Betawi ya. Di rumah Pak Thomas Bimo masih itu. Lalu dia katakan, "Saya ditegur oleh Pater Magister karena lari sore tanpa minta izin." Saya bilang, "Wah, itu kan hanya lari sore, kenapa tidak minta izin?" Nah, tadi ikut teman-teman dan sekarang Magister tidak mau buka suara. Kebetulan ada Om Agus datang di situ sore hari. Saya bilang, "Om, sembahyang kita dua ini." Datang polisi itu PA kita. Pada salah dia itu lari sore tanpa minta izin. Entah. Ya yang bagus tuh. Ya, entah gitu. Lalu ada nasihat banyak di sekitar itu dari keluarga. Saya kasih yakinkan dia, saya bilang, "Jangan deh. Lebih kau harus berani menghadap magister. Tidak ada soal yang tidak bisa diselesaikan. Kalau kita menghindar dari soal sekarang ini, kita akan menghadapi soal yang lebih besar. Dan itu kalau kau lari kemana lagi setelah itu?"
Nah, akhirnya dia bilang, kami sudah baca. Mantap, itu doa dari kakek ini, dari semua orang. Apalagi kakek open doa. Lalu dua kakeknya berdoa, kurang pulus parah, kurang halus nambut, berdoa banyak. Sampai sembahyang kagak kesehatan lonto isi, lonto atas isi. Lalu setelah selesai kuliah di Ledalero S1, dia bilang, Bapak saya mau ke Papua. Sekarang saya akan dikirim untuk ikut top di Kongo, Republik Rakyat Kongo. Kongo itu Afrika sana. Saya bilang, oke, datang. Diuruslah tiket, datang. Saya waktu itu sudah bertugas di Timika. Dia datang sekitar 1 bulan, kebetulan ada reuni para imam projo. Jadi kami ini sedang mempersiapkan, saya sebagai pastor paroki ikut juga siap-siap, joget-joget untuk sentuh mereka hujan-hujan gerimis. Dia hanya meminta topi saya yang ada burung kasuari, karena pastor itu seperti raja dibuat. Jadi kemudian dia minta, Bapak topi itu saya pakai dulu foto dan kepala suku, supaya dia membuktikan bahwa dia sudah pernah datang di Papua untuk sekian kali. Lalu kemudian dia berjalan ke Kongo. Dari seluruh cerita ini kita melihat bagaimana kasih itu terjadi dalam. Saya waktu itu menantang dia. Saya bilang, Edo, engkau sudah S1. Kamu adalah anak dari kakak saya satu-satunya. Saya sudah dari imam. Ite kau kan anak dari imam. Oh, imam, dia. Kita sudah tidak ada keturunan. 2. Lalu adik saya punya anak juga. 1 masuk di Fransiskan, 1 masuk di SWD waktu itu. Saya bilang, lebih baik itu. Coba buka ada pikiran di depan itu, lagu itu. Saya setuju engkau memilih apa, tapi mereka sudah kau yang meneruskan keturunan. Dia bilang gini, saya tidak mau. Saya tidak mau ikut tradisi di Sebapa Frater Tompo. Saya mau buktikan bahwa saya bisa. Saya bilang, itu saya hanya menantang saja. Saya bukan menyuruh kau untuk keluar. Begitu. Dan ia dalam top 2 tahun di sana pulang, lalu kemudian dia kuliah lagi. Saat kuliah, dia mulai bergumul lagi. Pertanyaan pertama, Bapak saya ini darah tinggi. Saya kok darah tinggi? Kalau keturunan tidak darah tinggi. Saya punya darah itu lebih tinggi dari semua, sampai alat rusak semua. Jangan takut dengan darah tinggi. Ya Kak, atau saya sekarang mau ikut seperti Bapak. Maksudnya ikut seperti saya bagaimana? Saya mau ikut seperti Bapak, keluar masuk biara, nanti saya masuk lagi. Saya bilang, keren, masuk. Aku udah masuk biara dan ketiadaan. Memang ketua metegela aku saya bertemu kat yang bisa dimatai. Tidak itu bahwa metegili kalau itu lah kutai. Berbeda sekali. Pergumulan kita akan berbeda. Kau yang akan tiru aku itu atau beda nih. Itu harus jalan terus. Dan kami akan berdoa untuk itu. Sempat kelakar. Bapak itu hal itu mau lebih anakku. Saya bilang sebagai bapak yang adalah pastor, saya mengatakan apapun pilihan kamu, saya setuju. Karena bukan saya yang jalani, kau yang jalani. Tapi karena saya Fransiskan, saya tertarik dengan Fransiskus. Dia mengatakan begini. Bukan pertanyaan Tuhan saya mau ini, saya mau ini. Pertanyaan tadi. Dia mengatakan, Tuhan, apa yang engkau inginkan, aku perbuat. Dalam arti apa yang engkau kehendaki. Pertanyaan Petrus tadi, apakah engkau mengasihi aku? Ada di situ. Kalau kita bawa kita punya cita-cita dan harapan angan-angan kita, itu tadi akan tengah terjadi. Karena perancangan itu ya terjadi, rata tanya kepada dia apa yang Tuhan kehendaki. Nah, tapi sebagai bapak, tentu saya kecewa kalau engkau keluar. Yang lain lebih lagi. Karena mereka berdoa selama ini cukup panjang agar engkau menjadi. Dan sudah sejauh ini engkau berjalan, Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Itu untuk menjadi pekerja di kebun anggur. Karena itu jalan terus, tidak boleh mundur. Siapa suruh saya dulu bilang keluar supaya kau keluar, kita tidak mau. Baru dia bilang, iya betul. Dan ketika ia kemudian mengatakan, Bapak saya mau kau kekal, saya mau tabis diakon dan tabis imam, dalam hati saya harus bawa ke siapa ini ungkapan kegembiraan. Saya teleponlah keluarga melalui adik yang dirikan tadi.
Yang dirigen ini Bapak Koedu. Lalu dia kasih ke mama, kata tua ini, punya tua ini, kau tak bisa politik lah. Gue ketemu tua ini tuh, pada tuh mestan musik kami, kegiatan musik. Sudah itu selesai. Yang niat ini tuh kan, akhirnya tangan ya. Begitu saya. Setelah itu, ya situasi yang sekarang ini kita alami. Kita berbahagia dan bergembira. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekelumit itulah saya melihat bagaimana Edo pun ditantang oleh Tuhan Yesus dengan sejumlah pertanyaan. Apakah engkau mengasihi aku? Kehilangan orang tua, kehilangan dukungan, menjadi sendiri akan berbeda beriman kepada Tuhan dengan kasih sayang. Karena dua tuntutan kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama. Karena itulah masih ada kelanjutan dari kasih ini. Kalau kita boleh berbahagia hari ini karena kasih Allah, seperti juga yang disampaikan dalam pengantar tadi, maka bukti kasih kita kepada Dia, lantunkanlah doa kita kepadanya. Karena ada tugas besar yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi kepada Petrus 3 kali dia katakan. Dan itu juga kepada itu. Gembalakanlah domba-domba. Untuk yang ini tidak gampang. Mungkin kita berbahagia hari ini mulai melihat, di antara Tuhan, mulai kotornya koleba manuk, koleba dea, koleba bir. Orang-orang tertarik karena itu. Tapi apakah dari pastor hanya dengan yang kelihatan itu? Tidak sama sekali. Doa termolas, doa tadi ini, foto sama di ini, apa segala macam. Lalu ada yang berani mengatakan, itu apa batu itu? Jangankan dia yang ganteng, saya botak selek ini foto masih berani. Lalu karena itu menjadi gembala yang diinginkan oleh Yesus, harus memiliki kesamaan prinsip Yesus tadi, mengasihi Dia total tak terbatas kasih. Bukan karena cantiknya orang baru kita mengasihi. Keledo sen kumatos baru dikasihi. Tapi benar-benar mengasihi umat tanpa batas, tanpa sekat, tanpa jejak. Ini tugas berat. Maka kita yang hadir saat ini, saya minta lantunkan doa kita untuk anak kita ini. Karena dia akan ke Eropa. Dia diutus ke Eropa. Dan di sana orang sudah malas tahu hidup sekular. Tembok-tembok yang berdoa kepada Tuhan di sana bukan manusia. Manusia sudah lebih banyak melakukan tindakan karitatif. Doa mereka dalam perbuatan kasih. Bukan lagi tikuwai lalu katut tangan dan berdoa kepada Tuhan. Tidak. Tantangan, kejenuhan, malas tahu akan ada pada diri ke depan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Karena permintaan Yesus telah menggembalakan tadi. Ada gambaran terakhir dari kata Petrus tadi. Ketika engkau muda kemana engkau mau. Pokoknya jalan saja. Tapi itu akan cara kali ini. Ikatlah dengan pelaku. Dia ini kebetulan oleh Serikat Sabda Allah mengirim dia keluar. Sudah jalan ke luar negeri. Waktu itu dia katakan pada saya, Bapak saya pergi tidak apa-apa kok. Oh pergi saja sejauh mungkin. Oh supaya Bapak bisa kunjungi saya itu antara lain. Antara lain pokoknya pergi sejauh mungkin. Kita tetap dekat dalam doa. HP ini sekarang bisa di tempat duduk di mana kita bisa berkomunikasi. Naik pesawat itu kalau makasih yang nonton pesawat itu melakukan. Pergi saja melayani. Dan doa kita peruntukkan kepadanya untuk seluruh tugas itu. Karena menjadi pastor itu bukan hanya euforia, kebahagiaan dan kegembiraan, tapi juga kesulitan. Persoalan para pastor, para gembala tadi, bukan orang lain. Kehilangan kasih berangkat dari diri kami masing-masing para pastor. Ketika relasi dengan Tuhan habis, tema doa, tema bisa, tema baca kitab suci, mesti saya tahu kasih gembira di Tehoso hilang. Dan orang mulai memiliki arah yang lain, cara pikiran lain, arah bekerja yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari dalam misa ini, di akhir misa ini saya meminta kita lantunkan doa kita untuk kami para imam, terutama untuk anak kita ini.
Adik kita ini, cucu kita ini, untuk pastor paroki Rekas dan kami semua yang hadir. El itu doa batal sekreto. Teman dia doa yang baru datang ganteng. Pastor mantan pastor Rekas belum repa. Dan karena repa, ay manusia bi pastor so, oma langsung kurus. Kau yang main tak mau main, tapi dari bapak ibu saudara-saudari, kami anak kalian. Syarat dengan keterbatasan, syarat dengan kemanusiaan. Dan karena itu doa kita akan membuat kami ini dapat berdiri dan masih memiliki kasih Allah. Amin. Terima kasih.